Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pada saat ini merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan memelihara hidup kami sampai hari ini. Dan Tuhan juga sediakan kesempatan bagi kami saat ini hendak mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami mendengarkan. Dan tuntunlah kami agar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami seturut dengan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya akan membacakan firman Tuhan dari Alkitab seperti yang tertulis pada kitab Yesaya pada pasal 9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan dari Alkitab pada kesempatan ini. Firman ini sungguh menjadi suatu penghiburan bagi segenap manusia di muka bumi. Mengapa demikian? Karena firman ini berbicara tentang Sang Maha Tinggi yang sedang merencanakan sebuah hidup yang penuh dengan anugerah, dan anugerah itu adalah di mana manusia ditempatkan kembali dalam posisi dan martabatnya sebagai manusia. Kita menikmati harapan ini. Dan harapan ini adalah harapan mesianis. Artinya akan dikerjakan oleh Mesias yang datang dari Allah sendiri. Dan itu terwujud di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini perkara besar. Perkara yang sungguh-sungguh direncanakan oleh Allah sendiri. Perkara yang tidak main-main. Perkara yang membuat manusia menikmati bagaimana cinta kasih Allah itu, menikmati bagaimana anugerah penyelamatan Allah itu, dan menikmati bagaimana pengampunan dosa itu diberikan, dan bagaimana manusia itu dimerdekakan, serta bagaimana manusia itu dibenarkan oleh Allah. Rencana yang indah ini tidak boleh gagal. Rencana yang indah ini harus terjadi. Dan berita Yesaya tadi, berita yang menubuatkan tentang kelahiran Juru Selamat dunia, menubuatkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan ini jelas bukan rencana manusia. Ini rencana Sang Khalik sendiri agar manusia menikmati pembebasan dari kuasa dosa, supaya manusia benar-benar hidup dalam damai sejahtera Allah. Saudara sekalian, indahnya cinta Tuhan itu tidak mungkin bisa diukur oleh kepandaian manusia setinggi apapun kepandaian itu. Karena ini adalah suatu berita yang sungguh-sungguh ingin membuat manusia menikmati kedalaman rengkuhan kasih Allah bagi manusia.
siapapun manusia itu berhak menerima anugerah pengampunan dosa. Siapapun manusia itu, dari latar belakang manapun, apapun, semuanya menjadi alamat bagi cinta kasih Tuhan itu. Nah, saudara sekalian, hal yang demikian indah ini berproses dengan sejarah. Meskipun harus memakan waktu lama. Dan baru kemudian, setelah sekian lama waktu itu, apa yang dinubuatkan Yesaya benar terjadi. Di Bethlehem, Sang Mesias itu dilahirkan di sana. Dan kemudian sejarah mencatat, seperti dalam catatan Alkitab, tentang siapa Mesias itu, yang adalah tidak lain Yesus Kristus sendiri. Dan bagaimana, seperti apa Yesus Kristus, seperti yang disaksikan oleh kitab suci, demikian mulia, demikian tingginya, dan demikian besar kuasanya. Dan itu ditunjukkan oleh berbagai mukjizat untuk menegaskan cinta kasih Allah yang sungguh tidak main-main. Karena yang datang itu adalah juru selamat dunia. Karena yang memang direncanakan itu adalah Sang Maha Tinggi yang harus menjadi tempat di mana manusia mempercayakan, dan hanya satu-satunya Dia saja yang patut dipercaya, maka nubuat ini pun menjadi nubuat yang berkekuatan Sang Maha Tinggi. Artinya nubuat ini tidak gagal. Dan kelahiran Kristus, Raja Damai itu sungguh-sungguh telah bersama di tengah sejarah bangsa ini. Dengan demikian, manusia selesai sudah sekian pertanyaan tentang bagaimana dia bisa melihat terang cahaya kemuliaan Allah itu, terjawab melalui kelahiran Yesus Kristus. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Artinya umat manusia di muka bumi ini melihat cahaya yang demikian menjadikan manusia tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Manusia kita semua diperkenankan Tuhan menikmati anugerah pengharapan itu. Tetaplah hidup di dalam Tuhan, karena Dia adalah Sang Terang itu. Tuhan memberkati. Amin.